Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isdiana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Ketemu lagi dengan saya di materi hukum jaminan. Kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan hukum jaminan bagian kedua. Di bagian kedua ini, apa saja yang akan kita pelajari? Ada asas, pengaturan, sistem hukum, dan yang terakhir ada sumber hukum jaminan. Pokok bahasan yang pertama, di sini ada asas-asas hukum jaminan. Berarti kita sedang membicarakan dari dasar hukum jaminan itu sendiri. Yang pertama, di sini ada gambar, ada tulisan register, sudah tahu maksudnya apa ya. Jadi di sini ada asas publicity, yang mana maksudnya adalah semua hak jaminan itu harus didaftarkan, baik dia gadai, fidusia, hak tanggungan. Memang untuk apa pendaftaran ini dibutuhkan? Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pihak ketiga bahwa objek itu sedang dalam jaminan. Asas yang kedua akan tergambar dari ilustrasi berikut. Di sini ada seorang pegawai bank yang mana dia ingin mengeksekusi barang yang sedang jadi jaminan. Ya, ini adalah salah satu proses di mana ketika seorang nasabah atau debitur itu tidak membayar cicilannya sesuai dengan tepat waktu, berkali-kali, berturut-turut seperti itu. Namun dia mengalami kesulitan pada saat dia mau mengeksekusi, dia kebingungan bahwa ini sebenarnya objek itu punyanya siapa. Nah, ini ada kaitannya dengan asas speciality. Artinya apa di sini? Bahwa hak tanggungan, lalu hak fidusia, dan yang terakhir adalah hipotek yang merupakan jaminan ini tadi salah satu bentuk dari jaminan yang ketika hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek itu dibebankan, dia haruslah terdaftar atas nama orang tertentu. Jadi dia harus tahu nih, si bank ini motor atas nama milik siapa, lalu rumah ini sudah atas nama siapa. Jadi bukanlah barang yang belum dimiliki siapa-siapa menjadi objek dari jaminan. Yang ketiga ada asas tak dapat dibagi-bagi. Saya jelaskan dengan memberikan gambar sebagai berikut. Di sini ada seorang debitur. Ya, seorang pria, selaku debitur, dia meminjam uang kepada lembaga keuangan. Di sini saya berikan adalah bank, yang mana si debitur ini tadi pinjam ke bank sebesar 250 juta. Lalu bank tidak serta-merta memberikan uang 250 juta, jadi mereka meminta jaminannya, sehingga si debitur ini memberikan bangunannya dan tanahnya seluas 2000 meter persegi sebagai bentuk jaminannya. Namun suatu ketika si debitur sudah mampu membayar sebesar 125 juta rupiah. Namun dengan pembayaran separuh atau setengah dari utangnya ini tidak mengakibatkan rumahnya yang menjadi jaminan tinggal 1000 meter persegi. Ini masuk dengan asas tak dapat dibagi-bagi, yang mana yang dapat dibagi itu hanyalah utang, dan dibaginya utang itu tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak jaminan meskipun sudah dibayar sebagiannya. Asas selanjutnya ada kaitannya dengan pegadaian. Jadi ketika kita tahu bahwa seseorang yang datang ke pegadaian, pasti dia salah satunya adalah mau pinjam uang di sana. Namun di sini ketika sudah mau pinjam uang, dia harus memberikan apa yang mereka jaminkan. Ini ada kaitannya dengan gadai. Ya, asas ini ada kaitannya dengan gadai, yang mana barang jaminan itu harus berada pada penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas in base telling. Asas selanjutnya di sini saya kasih ilustrasi ada rumah dan tanah. Yang mana di sini ternyata dua rumah ini adalah punyanya si A. Sedangkan si B ini hanya memiliki tanahnya saja. Diperbolehkan ataukah tidak? Jadi ketika kita sudah belajar di hukum agraria, kita akan mengenal asas horizontal, yang mana artinya bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.
kesatuan. Jadi ketika A ini hanya memiliki rumahnya saja, bangunannya saja, jadi dia hanya diperkenankan untuk menjadikan jaminan itu hanya rumahnya saja, tidak sampai dengan tanahnya, karena dua kepemilikan yang berbeda. Apakah pernah terjadi? Pernah, tapi jarang sekali dilakukan, karena ini ada kesulitan berkaitan dengan eksekusi ketika suatu saat debitur itu mangkir dari pembayaran, tapi boleh diperbolehkan. Yang kedua berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan. Hal ini sama halnya dengan kita sudah di materi sebelumnya berkaitan dengan ruang lingkup hukum jaminan. Di pengaturan hukum jaminan itu, kalau kita mau bagi ada dua, yaitu adalah di dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata diatur secara khusus di pasal 1131, 1132, khususnya di dalam buku 2 tentang benda. Ini adalah mempelajari berkaitan dengan jaminan secara umum. Sedangkan di buku 3 tentang perjanjian itu mempelajari tentang gade dan hipotek. Lalu di luar KUH Perdata akan terlihat di situ ada UPA, hak tanggungan, jaminan fidusia, penerbangan, lalu ada pelayaran, dan yang terakhir ada resi hutang. Itu adalah pengaturan dari hukum jaminan. Materi selanjutnya ini tentang sistem hukum jaminan. Bahwa di Indonesia ini sistem hukum jaminannya adalah tertutup atau closed system. Artinya adalah tidak dapat diubah tanpa ada aturan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai semua ketentuan di dalam perjanjian hukum, di perjanjian jaminan itu harus sesuai dengan undang-undang yang sudah mengaturnya. Itu yang dimaksud dengan closed system. Yang materi terakhir berkaitan dengan sumber hukum jaminan ada dua ya, sama halnya kita belajar tentang sumber hukum pada umumnya. Di sini ada material. Kalau berkaitan dengan materi berarti di sini kita akan mencari sumber di tempat atau diambil materi hukum itu di mana saja. Ada dari tradisi, politik, lalu sosial ekonomi, hubungan internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formal itu adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini bisa dari tidak tertulis maupun tertulis. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah atau melalui rpsonline.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.